Bismillahirrahmanirrahim. Tabiun, tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara membaca data pada suatu tabel di dalam database. Materi ini sangat penting juga ya, karena segala sesuatu proses di dalam database itu ada proses membaca data ya. Misalkan kita mau mengolah data, maka diawali dengan membaca data. Membuat menu untuk menghapus atau mengedit ya, itu juga diawali dengan proses membaca atau menampilkan data. Jadi ini materinya penting buat kita semuanya. Ya, jadi kita akan belajar bersama ya tentang bagaimana menampilkan isi tabel ya atau membaca data suatu tabel. Nah, mulai dari sekarang ya kita harus fokus ya atau hati-hati ya, karena sering ada istilah-istilah yang sama ya, tapi mempunyai pemahaman yang berbeda ya. Misalkan kalau kita bicara tentang tabel ya, maka tabel ini konteksnya ini adalah di dalam HTML ya. Kalau di dalam HTML berarti kita bicaranya tentang table ya atau tabel. Kalau kita bicara tentang database ya, maka tabel ini adalah tempat untuk menyimpan data ya. Jadi tabel ini ada dua pemahaman ya, di dalam konteks HTML atau tabel di dalam database. Kemudian misalkan di sini nanti ada istilah create ya. Ya, nah create ini adalah create tabel ya, membuat satu tabel atau create di dalam CRUD ya. Nah, kalau yang dimaksud create di dalam CRUD maka dia adalah sebenarnya insert into ya. Nah, jadi ini ada hal-hal di mana kita ketemu dengan istilah yang sama ya, tapi dia harus dipahami dengan cara yang berbeda ya, tergantung konteksnya. Di dalam satu tabel ya, ini ada 4 operasi dasar ya. Nah, berarti ini kita bicara tabel di dalam database ya. Ya, di dalam tabel satu database kita mempunyai 4 operasi dasar ya. Ada sering orang menyebutnya dengan CRUD ya, create, read, update, dan delete. Yang dimaksud dengan create adalah membuat data baru ya, atau menambahkan data baru ya. Makanya di situ simbolnya juga plus ya, berarti menambahkan data baru ya, walaupun disebut dengan create ya. Karena menambahkan data baru berarti di dalam SQL-nya adalah insert into ya. Kemudian ada read ya, read ini membaca data, berarti SQL-nya adalah select ya. Ya, jadi read ini select ya. Kemudian ada update ya, update dan delete ini sama ya. Jadi update ya SQL-nya adalah update, delete juga SQL-nya sama ya, perintah delete. Ini operasi mendasar ya. Jadi kalau kita
punya suatu tabel, ya sekali lagi tabel di dalam database, maka kita harus menyediakan fasilitas untuk create, menambahkan data baru, read, menampilkan atau membaca data, update untuk mengganti data yang sudah ada, atau delete, ya, menghapus data yang ada. Ini nah kemudian kalau melihat urutannya kan disebutnya dengan CRUD, ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa sih belajarnya dari menampilkan isi data dulu, ya, atau read, ya. Nah kalau versi saya, karena ini kita konteksnya di dalam programming, ya, bukan di dalam SQL, ya. Kalau konteksnya di dalam SQL, maka memang urutannya kita harus create dulu atau insert into dulu, ya, insert into dulu, baru kita bisa read, update atau delete, ya. Kan tidak mungkin kita select kalau datanya belum di insert into, ya. Itu kalau di dalam SQL, ya. Nah tapi kalau di dalam programming kita belajar dari read dulu, ya. Kenapa read dulu? Ya karena dasar yang utama adalah read, ya. Jadi kalau di dalam programming ketika kita mau insert into, ya, maka kita harus membaca data yang ada, ya. Maksudnya insert into hanya dapat dilakukan kalau datanya belum ada, ya. Nah berarti kan kita harus membaca data yang sudah ada, ya. Kemudian update atau delete, ya. Jadi misalkan kita di sini menghapus, ya, menyediakan menu untuk menghapus data, ya. Maka menu menghapus data ini ada tampilan datanya, ya. Jadi menghapus data ini harus diawali dengan membaca data, ya. Demikian juga dengan update, ya, atau edit. Nah kemudian kalau kita mau read, ya, berarti kan datanya harus sudah ada, ya. Nah kapan datanya sudah dibuat, ya. Nah sebenarnya karena ini kan materi yang kesekian, ya, dimana materi pendahulunya adalah materi tentang dasar-dasar SQL, ya. Nah di dalam dasar-dasar SQL semestinya kita sudah berlatih untuk membuat database, ya, kemudian membuat tabel di dalam database, kemudian kita sudah memasukkan beberapa data, ya, insert into, ya, sehingga kita yang create-nya ini sudah dilakukan tapi melalui SQL, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, mungkin kita kembali ke SQL, ya. Nah untuk menggunakan SQL ini, kalau saya sebenarnya terutama ke mahasiswa, gitu, ya. Kalau saya melarang mahasiswa menggunakan PHP MyAdmin, ya. Kenapa dilarang menggunakan PHP MyAdmin? Ya karena yang pertama, ya, supaya kita jadi lebih pintar, ya. Kalau kita biasa menggunakan konsol, ya insya Allah akan pintar menggunakan PHP MyAdmin, ya. Tapi kalau kita terbiasa menggunakan PHP MyAdmin, ya kita tidak dapat menggunakan yang konsol. Nah kemudian nanti dalam kondisi-kondisi tertentu, ya kita tidak dapat menggunakan PHP MyAdmin, ya. Contohnya kalau sudah punya data yang besar mau diimport, ya, memang di PHP MyAdmin ada menu import, ya. Ya, tapi itu nanti
bisa jadi kita akan ketemu masalah ya ketika dilakukan menggunakan PHP MyAdmin. Jadi kalau untuk belajar ya gunakanlah yang konsol ya, layar hitam putih. Kita cek dulu ke database ya. Jadi saya di sini cd sem MySQL bin ya, karena MySQL-nya ada di dalam directory sem MySQL bin. Ya, di sini saya menggunakan master latihan ya. Coba kalau lihat yang latihan dulu ya. Kalau di dalam materi praktikum mungkin database-nya latihan ya. Ya, kita menggunakan yang ini saja, use master latihan. Ya, di sini sudah ada. Kita tampilkan dulu ya, base isinya banyak, jadi kita menampilkan nomor data dan nama lengkap saja ya. Jadi kita select nomor data, nama lengkap. Ya, saya suka mengkritisi misalkan ada yang menggunakan perintah select bintang ya. Kenapa? Karena kalau select bintang kita jadi tidak fokus ya. Semua data mau diambil ya, padahal mungkin data-data tertentu saja yang dibutuhkan ya. Jadi sebaiknya jangan menggunakan select bintang, tapi select sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi ini datanya sudah ada ya, ada 10 data ya. Nah, karena datanya sudah ada, maka kita bisa langsung ke R-nya ya, tidak melakukan create dulu ya, karena datanya sudah ada ketika belajar ini ya, dasar-dasar SQL ya. Jadi kita bisa langsung melakukan read ya. Nah, kemudian bagaimana sih proses untuk menampilkan isi suatu tabel ya. Ini kita sambil mengingat kembali tentang flowchart ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana flowchartnya. Jadi urutan untuk menampilkan isi suatu tabel ya, mungkin perlu saya sampaikan bahwa banyak model ya, banyak model untuk menampilkan isi suatu tabel ya. Jadi yang saya sampaikan ini salah satu alternatifnya. Tidak jadi masalah mau menggunakan model apapun ya, yang penting memahami konsepnya ya. Bukti kita memahami konsep, kalau misalkan disuruh dimodifikasi, ada yang ditambahin atau ada yang dibuang ya dapat dilakukan ya. Tapi kalau misalkan supaya dimodifikasi ternyata tidak selesai ya, berarti walaupun programnya jalan tapi kita belum memahami konsepnya ya. Jadi yang pertama adalah membuat koneksi ya. Membuat koneksi ini perintahnya adalah MySQL connect. Ya. Parameternya ada 2, yaitu MySQL connect ini
Oh ya, kalau MySQL Connect ini parameternya adalah alamat database servernya, kemudian username yang digunakan, kemudian passwordnya, dan nama database yang mau digunakan. Jadi ini membuat koneksi, ini perintahnya MySQL Connect. Kemudian memberi harga awal nomor sampai dengan 0 ini karena misalkan nanti di dalam tabelnya ada ini ya, ada nomor data ya, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ini sebenarnya konsep tentang counter ya di dalam pemrograman dasar. Kemudian berikutnya di sini adalah awal tag table. Nah, table di sini adalah table di dalam HTML. Ya, kalau ditanya kenapa sih membuat table, ya supaya tampilannya menjadi rapi. Jadi yang ini adalah table. Ya terserah kalau mau dikasih border, ya table, border dan sebagainya. Jadi ini membuat tabel ya, membuat tabel. Sekali lagi jangan suka tertukar-tukar ya tabel di dalam HTML dengan tabel di dalam database. Kemudian yang berikutnya adalah membuat query ya, membuat query disimpan ke dalam suatu variabel. Mestinya kita sudah pernah belajar ada dasar-dasar SQL ya, nah itu digunakannya di sini. Jadi kita membuat query ya, karena membaca data ukurannya kan select ya, select dan seterusnya. Misalkan select ini from apa, where, atau mau dikasih order by gitu ya. Kemudian query ini disimpan ke dalam satu variabel. Misalkan query ya, kalau saya menyarankan, saya pikir ini adalah pilihan yang paling bagus ya. Walaupun mungkin nanti ada yang query-nya bukan disimpan di variabel ya, tapi query-nya langsung dituliskan ya. Nah, kenapa sih disimpan dalam variabel ini? Supaya penulisan baris programnya tidak terlalu panjang. Berikutnya adalah menjalankan query ya. Menjalankan query, hasilnya disimpan ke dalam variabel. Menjalankan query ini perintahnya adalah MySQL query ya. Ini parameternya ada 2. Membuat koneksi ini kemudian disimpan ke dalam variabel ya. Jadi membuat koneksi ini disimpan ke dalam variabel. Ya, kenapa disimpan ke dalam variabel? Karena itu digunakan di dalam parameter MySQL query ini. Jadi ini parameternya adalah koneksi dan query. Ini disimpan ke dalam satu variabel ya. Misalkan
kecil atau yang lain juga boleh ya. Jadi kalau saya kasih tanda ini membuat koneksi disimpan dalam variabel, ini digunakan di sini ya. Kemudian membuat query disimpan ke dalam variabel, ini disimpan di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita sudah menjalankan query, hasilnya disimpan dalam variabel. Nah, kemudian hasil pembacaan ini ditaruh di dalam looping while ya. Ditaruh dalam looping while, dipotong-potong menggunakan MySQL fact array ya. Ya bisa fact row, bisa fact array ya. Kalau saya menyarankan menggunakan fact array. Kalau fact row ketika nanti urutan selectnya berubah ya, programnya jadi harus dimodifikasi. Jadi hasil query ini dipotong-potong menggunakan MySQL fact array. Ini MySQL fact array. Hasilnya ya, hasil query-nya ya. Jadi hasil query-nya dipotong-potong menggunakan MySQL fact array ya, disimpan dalam variabel namanya bebas ya. Kemudian ini ditaruh di dalam looping while sehingga menjadi ya, intinya sih ini adalah bahwa proses yang di dalam while ini akan dilakukan dari data pertama sampai dengan data yang terakhir, atau akan di looping selama bukan akhir data. Nah, kalau sudah ya di sini tinggal kita mencetak ya apa yang mau ditampilkan. Cetak data. Dan ingat, karena ini supaya rapi, maka di dalam tabel ya berarti nyetak datanya ada di dalam TRTB. Nah, hasil pembacaan data ini disimpan di dalam variabel namanya data ini. Jadi yang di sebelah kiri dari sama dengan. Nah, misalkan di sini ada select nama ya. Select nama. Ya, berarti hasil pembacaannya adalah di sini ada variabel namanya data, ya, kemudian nama. Ya. Kalau menggunakan MySQL fact array, jadi membaca isi suatu tabel, hasil pembacaan datanya disimpan dalam variabel yang ada di sebelah kiri dari MySQL fact array. Ya. Kalau nama variabelnya adalah $data, ya berarti hasil pembacaan adalah $data, kemudian nama yang ada di dalam select. Kemudian yang terakhir ya, karena sudah selesai, berarti ini adalah penutup tabel.
prosesnya seperti ini ya. Mau data apapun ya, tinggal nanti perbedaannya lah di dalam ini kan select nama field ya, kemudian from nama tabel. Jadi tinggal nama tabelnya apa dan nama field apa yang mau ditampilkan ya, tapi konsepnya semuanya sama seperti ini. Nah kemudian mungkin sambil mengingat kembali tentang flowchart ya, karena kadang-kadang suka lupa dengan flowchart ya. Jadi kalau misalkan kalau flowchart if ya, flowchart if pada umumnya dia adalah bentuknya seperti ini kan ya. Ini misalkan ini iya, ini tidak ya. Terserah, misalkan di sini ada banyak proses, maka ini harusnya kembali jadi satu. Ya. Ini kalau kita membuat flowchart yang bentuknya if, jadi harus kembali ketemu lagi. Nah kenapa yang ini dia tidak ketemu lagi, padahal kan sama-sama decision ya, seperti ini ya, karena ini adalah bentuk looping tergantung ini ya, ada yang bilang do while atau while ya. Jadi karena ini bentuk looping jadi tidak harus ketemu ya, ini akan berulang ya, kembali ke sini lagi, berulang lagi dan seterusnya ya. Ketika sudah selesai baru dia pergi ke tempat lain. Jadi kenapa bentuk loop if yang ada di dalam flowchart ini dia tidak bertemu ya, karena ini looping ya, bukan bentuk if. Jadi ini kalau kita mengingat kembali tentang flowchart. Ini gambaran tentang bagaimana cara menampilkan isi suatu tabel. Nah, kemudian bagaimana implementasinya di dalam coding ya, bisa dilihat seperti ini. Ini saya tidak membuat dari awal ya, jadi sudah jadi. Ya, yang pertama adalah membuat koneksi ya, membuat koneksi. Jadi ini baris 12 ya. Koneksi adalah perintahnya MySQLi connect ya. Kemudian parameternya adalah alamat database server ya. Jadi mengapa di sini localhost ya, bisa dapat juga menggunakan parameter yang nilai yang lain ya. Kemudian usernya, passwordnya, dan nama database ya. Membuat koneksi kemudian disimpan di dalam variabel. Disimpan di dalam variabel nanti digunakannya di mana ya, ketika kita menjalankan query. Kemudian yang kedua adalah kalau yang tabel ini berarti kan, oh ya, ini kalau ini dibalik nggak apa-apa ya. Membuat kemudian yang membuat query ya,
mungkin kalau mau disamakan ya membuat koneksi, kemudian membuat tabel ya. Jadi ini saya pindah aja. Jadi kalau mengikuti ini membuat awal tabel ya, berarti ini table border 1 ya. Kemudian membuat query ya, jadi ini kita menuliskan query ya, kemudian disimpan di dalam variabel. Nah, materi ini query ini mesinnya sudah kita pelajari ya di dalam dasar-dasar SQL. Jadi terpakainya di sini ya. Karena kita mau membaca data, jadi perintahnya adalah select ya. Select from, kemudian mau ditambahkan order by atau ada where dan sebagainya. Kemudian menjalankan query ya, menjalankan query dalam MySQL e-query ya. Parameternya ada 2 ya. Yang pertama adalah koneksi ya. Ini diambil dari yang baris 12 ya. Kemudian variabel query ya. Jadi ini yang baris 17. Nah, banyak yang suka menuliskan query-nya langsung di sini ya, di dalam MySQL e-query ya. Kalau dituliskan di sini nanti barisnya jadi terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Kalau mengikuti checklist for good programming kan menulis program itu ya sebaiknya tidak sampai 80 kolom. Jadi ada alasannya ya kenapa dipisah. Ini menjalankan query, hasilnya disimpan di dalam variabel. Yang nomor 0 ini berarti kita taruh di atas ya. Kalau mau disesuaikan dengan plot tabnya. Ya, menjalankan query disimpan dalam variabel ya. Ini ya, menjalankan query disimpan dalam variabel ya. Kemudian berikutnya adalah memotong-motong hasil query ya dengan MySQL fact array, disimpan di dalam variabel, ditaruh di dalam looping ya. Jadi ini ya, kalau sudah ya di dalam loopingnya kita tinggal menampilkan datanya ya. Ya, perlu diingat bahwa hasil pembacaannya adalah variabel yang di sebelah kiri dari MySQL fact array atau MySQL fact row ya. Karena nama variabelnya adalah $data ya, berarti hasil pembacaan disimpan dalam variabel $data ya. Kemudian nama fieldnya sesuai dengan nama field yang diselect di sini. Ini sebenarnya konsep array ya, jadi ada data nama lengkap, ada data alamat dan sebagainya. Ini akan di looping ya dari data pertama sampai dengan data terakhir. Jadi setelah selesai kemudian penutup tabel, jadi ini slash table.
Ini kita rekam ya. Jadi gambarannya seperti ini. Kemudian kalau kita mau melihat hasilnya ya, jadi ini hasil menampilkan data tabel nama tabelnya manusia. Nah, ini hasilnya sama dengan ketika kita menjalankannya melalui SQL ya. Kalau ini kita berikan order by nama lengkap. Ya, hasilnya sama ya. Amrina Rosada Fulan, Dewi Gita, Yalsak Robin, Eko Suroso Dirjo, dan sebagainya. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya adalah kalau program yang kita buat ini nanti dapat dijalankan oleh siapapun ya. Jadi ketika sudah ditaruh di dalam suatu web server, maka menampilkan data ini dapat dikerjakan oleh siapapun ya, walaupun orang itu tidak paham mendalam tentang komputer ya, asal dapat menggunakan komputer, tinggal dikasih alamat linknya, maka orang tersebut dapat menampilkan data di dalam tabel. Nah, kalau yang menggunakan SQL ini ya, yang dapat menjalankan ya orang-orang yang sudah belajar tentang SQL. Dan perintahnya ya menggunakan perintah di dalam konsol. Ini gambaran tentang menampilkan isi suatu tabel di dalam database. Nah, mungkin nanti yang berbeda dengan proses proses insert into misalkan atau update dan delete ya. Kalau perintah select maka dia harus dipotong-potong menggunakan MySQL factory. Misalkan nanti membuat login ya, membuat login kan ada selectnya ya, maka dia nanti harus hasil query-nya dipotong-potong menggunakan MySQL factory atau MySQL factor. Tapi kalau kita membuat misalkan menghapus data ya, menghapus data perintahnya adalah membuat query, berarti kan delete ya, delete from where ya, kemudian dijalankan menggunakan MySQL query, disimpan dalam variabel ya. Setelah itu tidak perlu dipotong-potong menggunakan MySQL factory atau MySQL factor. Ya, demikian penjelasan tentang menampilkan isi suatu tabel di dalam database ya, sebagai salah satu bagian dari proses CRUD ya. Dan ini yang paling mudah ya, operasi mendasar yang paling mudah dilakukan terhadap suatu tabel. Kalau kita nanti mau create atau menambah data, mengupdate atau delete ini ya lebih detail ya. Jadi kita mulai dari membaca data. Demikian, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya ya, bisa memberikan inspirasi tentang bagaimana ya menampilkan data. Secara konsep sama ya, mau menggunakan PHP di dalam MySQL atau kalau konsepnya sudah dipahami ya, ketika misalkan nanti menggunakan PHP di dalam Postgre ya, kira-kira konsepnya sama ya, hanya mungkin ada beberapa modifikasi.
lebih konsepnya saya kira sama. Demikian ya, mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi ya. Kalau ada yang keliru mohon untuk dikoreksi, dan tidak lupa saya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain